tema ini terasa terlalu ringan bagi Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu coba dengar firman Tuhan, Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu atau suatu pesan atau nasihat yang akan kita mengerti sama-sama kenapa kita harus lakukan ini berulang kali dalam kehidupan kita. Jadi sebuah repetition, sebuah pengulangan yang mungkin sampai mati kita lakukan. Karena bertumbuh bersama mengingatkan kita tentang pertumbuhan sejati yang terjadi secara bersama, bukan individu atau terpisah. Layaknya sebuah tanaman ya, perlu yang namanya lingkungan, perlu yang namanya air, perlu yang namanya sinar matahari untuk berkembang. Tidak bisa tanaman ditaruh begitu saja, tanpa ada media, atau tanpa disiram air, terkena air, atau bahkan terkena matahari. Sama dengan kita, kalau kita kepingin tumbuh bersama, kita perlu yang namanya ada di lingkungan yang baik. Kita membutuhkan dukungan, kita membutuhkan kebersamaan, dan kita membutuhkan hubungan yang saling membangun satu dengan yang lain. Dalam lingkungan kita atau yang kita kenal dengan komunitas, kita memiliki peran masing-masing. Ada yang bagian tanah atau media, ada yang bagian air untuk menyirami, ada juga yang bagian matahari, bagian kasih cahaya atau panas. Semua ini bekerja sama untuk suatu pertumbuhan. Di dalam kebersamaan kita menemukan kekuatan. Di dalam kebersamaan, dalam komunitas ini kita menemukan dorongan, kita menemukan inspirasi untuk bertumbuh lebih baik lagi, baik secara pribadi, rohani maupun dalam kehidupan hal yang lainnya. Amin. Makanya Bapak Ibu kalau mengikuti CM Pro atau CM Yutin, saya mengajarnya di luar mimbar tentang nilai-nilai kehidupan. Contohnya tadi malam saya ngajar anak-anak youth dan teens tentang SWOT. Strength, weakness, atau apa lagi anak-anak? O-nya? Oh alah lupa gitu. Opportunity dan threat. Gimana mereka mau jadi leader, pemimpin, kalau mereka tidak tahu kekuatan mereka tidak tahu kelemahan mereka. Dari yang saya ajarin kemarin, mereka mencatat, ternyata mereka menyatakan bahwa kekuatan mereka jauh lebih sedikit daripada kelemahan mereka. Yang mana artinya kekurangan mereka itu mereka mencatat ternyata lebih banyak daripada kelebihan mereka. Saya ajar kembali, saya kasih tahu sekali lagi Bapak Ibu untuk mereka menumbuhkan. Sehingga mereka memiliki rasa percaya diri dan mereka mulai berjanji, semoga bukan hanya janji manis. Mereka mulai berkata, kami akan menambahkan kekuatan dan keunggulan kami, serta kami akan mengurangi yang namanya hal-hal yang negatif. Dan dari situ saat mereka tahu strength, weakness, mereka juga mengerti tentang opportunity dan threats-nya. Di mana ada kesempatan, di mana juga ada kendala. Dari sini mereka akan bertumbuh ke segala arah yang mengarahnya tetap kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi makanya tahun 2025 saya akan buka beberapa kelas baru di Selasa pertama, semoga saya Selasa pertama nggak banyak acara, karena akhir-akhir ini Selasa pertama selalu banyak sekali acara Bapak Ibu yang mendadak. Saya akan buka beberapa kelas untuk umum, karena saya tahu kita berkembang dari segala sisi, tujuannya satu, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas kita. Di CM Pro pun saya ajari tentang bagaimana diri mereka melihat apa yang harus mereka lakukan ke depan. Dan ini kita tahu, baik komunitas Christ Militant Youth Teens maupun Christ Militant profesional, mereka semua bertumbuh bersama
mereka berkembang bersama supaya mereka melakukan kehendak Tuhan dalam diri mereka. Dan ketahuilah bahwa komunitas yang ada pada kita sekarang harus menumbuhkan diri kita masing-masing. Jadi bertumbuh bersama mengajak kita untuk saling menguatkan dalam proses yang tidak selalu mudah. Bapak Ibu, kalau mau bertumbuh artinya kita butuh diproses, kita siap diproses. Namanya diproses itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, ada kalanya tantangan, ada kalanya rintangan yang menjadi bagian dalam perjalanan kita. Namun dengan berjalan bersama dan berdampingan, kita bisa mengatasi semua tantangan itu dan berkembang untuk lebih kuat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk bertumbuh bersama, kita perlu yang namanya lingkungan atau komunitas. Kita nggak bisa hanya datang minggu saja atau Kamis saja, kita butuh komunitas. Kalau kita nggak berkomunitas, maka pertumbuhan kita akan mungkin bisa bertumbuh tapi terasa lambat. Kita hanya dengar 1 kali atau 2 kali dalam seminggu, tapi kalau kita berkomunitas maka dalam seminggu itu bisa kita dapat 2, 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali. Kenapa? Karena dalam komunitas ada banyak hal yang terjadi. Salah satunya adalah gesekan. Kalau terjadi gesekan dalam komunitas, saya ulangi, kalau terjadi gesekan dalam komunitas, jangan pernah lari atau menolak gesekan tersebut. Kenapa? Karena dari gesekan itulah kita mulai belajar mempraktekkan kasih. Amin. Saya enggak mau satu kelompok sama dia jahat. Saya enggak mau kalau satu kelompok sama dia, karena kalau makan banyak, porsiku dihabisin. Saya aja Bapak Ibu, kalau diundang di pernikahan, pas gak dapat table, saya milih biasanya. Saya milih di tempat-tempat meja-meja yang banyak wanita tua Bapak Ibu. Kenapa? Supaya porsinya saya dapat lebih banyak. Karena kalau wanita yang tua-tua itu makannya pasti sedikit. Tapi kalau saya satu meja dengan Mas Odi, Mas Eko, wadah, pendeta ngalah Bapak Ibu. Saya jadi ngalah gitu ya. Mas Odi makannya sedikit ya. Sedikit, Mas Odi kalau makan itu satu upo, konco nih sing ngake Bapak Ibu. Temennya itu yang banyak. Kalau terjadi gesekan, hal yang wajar. Jadi justru disitulah kita mempraktekkan kasih yang selama ini kita dengar. Amin. Bertumbuh bersama merupakan kesempatan untuk memperkuat ikatan dan membangun karakter kita. Serta menjadi berkat bagi orang lain. Kita nggak bisa pilih-pilih. Aku maunya yang baik-baik saja. Aku maunya yang cantik-cantik saja. Atau kaya-kaya saja atau ganteng-ganteng saja. Nggak bisa. Komsel yang sudah ada, komunitas-komunitas lain yang sudah ada, itu gunanya untuk membangun karakter kita. Digesek makin sip, bukan gosip ya Bapak Ibu ya. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, jadi kita lihat bahwa beberapa pengajaran di luar mimbar sedang dan mulai saya praktekkan. Sayangnya Sabtu besok sudah mulai off sampai akhir tahun Bapak Ibu. Di awal tahun saya mulai lagi. Dan saya berharap mereka atau kita semua bersama-sama bertumbuh, belajar untuk mengerti posisi kita bagaimana sekarang. Contohnya CM Pro kemarin saya ajarin tentang stage. Di mana contohnya seperti saya Bapak Ibu, saya adalah seorang pendeta, betul ya? Satu sisi saya seorang gembala. Tapi di sisi lain saya adalah seorang suami daripada istri saya. Saya di sisi lain seorang dosen daripada mahasiswa saya. Saya juga di sisi lain saya seorang mahasiswa di kampus saya. Saya nggak bisa campur bahwa saya gembala terus tiap hari saya khotbah, "Shalom istriku, selamat pagi, mari kamu buka firman Tuhan." Dan saya juga nggak bisa langsung ngomong sama istri saya, "Sayang, tolong kerjakan ini jam 5 dikumpulkan." Seperti saya seorang dosen. Saya harus tahu state saya. Saat saya sampai rumah, artinya apa teman-teman CM Pro? Saya adalah seorang apa?
Suami. Jadi mungkin saya pernah marah-marah di kampus, saya pernah marah-marah sama mahasiswa, atau pernah mungkin saya marah di gereja. Tapi saat saya masuk rumah, saya harus tinggalkan marah-marah saya, karena saya bukan pendeta lagi, karena saya bukan gembala, bukan dosen lagi, tapi saya adalah seorang suami. Hai sayang, begitu. Kalau saya campur semua, maka saya bisa menjadi orang yang burn out. Betul ya kira-kira ya? Semua saya kerjakan, semua dilimpahkan pada saya. Istri saya yang lagi masak, yang lagi masakannya enak, tiba-tiba saya datang buka pintu marah-marah, kamu itu di rumah dari tadi masak saja. Loh, padahal dia nggak tahu apa-apa. Saya sedang ada masalah di tempat kerja, di tempat pelayanan, saya lampiaskan ke istri saya. Nah, hal ini yang bikin pertumbuhan kita nggak bisa berkembang dengan baik. Karena stage kita, karena posisi kita nggak clearin dulu. Jadi kalau sedang masuk dalam gereja, meskipun Mas Odi adalah anak dari Pak Agus Sartono, mari bangkit berdiri. Pak Agus Sartono nggak mungkin bilang, aku bapakmu kok. Nggak bisa bilang gitu, betul Pak Agus ya. Ya mari bangkit berdiri, Pak Agus silakan berdiri ya. Nah, karena Mas Odi lagi dalam worship leader ya. Oke Mas, awas kau nanti malu yo. Mungkin gitu. Itu state-nya udah beda. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan ya. Jadi kalau kita mulai belajar hal seperti ini, maka kita akan tahu di mana kita akan bertumbuh masing-masing. Di gereja kita akan bertumbuh bersama-sama sebagai seorang anak Tuhan yang saling melayani dan mengasihi satu dengan yang lain. Dan kita bisa berkontribusi lebih lagi dimanapun kita berada. Makanya tempat kerja itu adalah salah satu media kita di mana kita belajar berkembang di gereja dan kita mengaplikasikannya di tempat kerja. Nama Tuhan akan dipermuliakan di situ. Amin. Jadi Bapak Ibu diperlengkapi di gereja, Bapak Ibu bertumbuh di gereja di dalam komunitas-komunitas yang ada dan mempraktekkan semua pengajaran dan iman kekristenan itu serta Bapak Ibu mengaplikasikannya di kerjaan, maka itu akan dahsyat, sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita baca dulu di Ibrani, boleh dibantu? Ibrani 10:24, sama-sama, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Perhatikan kiri kanannya Bapak Ibu, coba senyum. Iya, ada yang baru, selamat datang di gereja Tuhan, kita beri tepuk tangan dong. Dari mana tadi? Wah dari Kalimantan, wah di sini lama-lama dipenuhi orang Kalimantan ini ya. Mas Rizky yang Kalimantan gak ada, itu ada Zuviko juga dari Kalimantan. Nah, jadi dari? Mesti ya itu ya. Papua Nugini kayaknya ya. Masih ingat beberapa tahun yang lalu saya berdoa Tuhan, saya kepingin dari semua pulau di Indonesia datang ke gereja ini. Lama-lama dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini tepuk tangan untuk siapa nih? Untuk saya, untuk Tuhan. Oke Bapak Ibu, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling bukan mendorong untuk menjatuhkan, mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kata memperhatikan dari kata noe yang artinya mengamati dengan cermat, memperhatikan penuh dengan perhatian kepada orang lain, tujuannya untuk memberikan motivasi supaya saling mengasihi. Ini ditekankan kepada antar jemaat. Jadi kita itu harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita belajar untuk melihat dan memperhatikan yang lain. Ibadah satu itu tadi banyak yang gak hadir loh Bapak Ibu. Jangan semuanya ditaruh di saya. Ya memang yang gak hadir kebanyakan yang gak berkomsel. Saya masih bisa handle. Tapi kalau yang berkomsel gak hadir, ya saya berharap anggota komsel. Jangan Bapak Gembala komselnya saja, tetapi anggota komsel. Coba dilihat. Yang tadi pagi tidak hadir, yang siang ini juga nggak hadir, di komselnya ada enggak kira-kira? Ya di chat, bukan di chat warna ya. Di WA, di telepon. Halo bro, wah meskipun tua gitu ya. Bro, what's up bro? Lah ngopi yuk, lah gitu. Kemana tadi? Wah ketiduran, alah ketiduran aman berarti. Pasti aman Bapak Ibu.
Kalau dia gak kakak itu ya gak aman Bapak Ibu. Dan kita mendorong untuk saling memperhatikan. Yang setuju katakan amin. Karena kalau di chat gak dibalas, di telepon gak dibalas, sampai yang WL tadi itu blank loh Bapak Ibu. Sampai bingung tadi itu. Ya karena saling mengasihi. Yang setuju katakan amin. Kasih dan pekerjaan baik adalah dua aspek yang ditekankan di sini. Dorongan dalam kasih artinya motivasi dari setiap tindakan yang kita lakukan dari hati yang sudah dipenuhi dengan kasih Kristus. Jadi kita bisa mengasihi orang lain dengan kasih Kristus karena kasih Kristus itu melimpah atau meluap dalam hidup kita. Kita nggak akan bisa memberi kepada orang kalau kita nggak mempunyai. Kita nggak akan bisa mengasihi orang kalau kita nggak memiliki kasih. Masalahnya kita sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan, kita sudah memiliki kasih Tuhan. Oleh karena itu kita harus memberikan kasih kepada orang lain. Salah satu bentuknya adalah kita memperhatikan. Memang kasih yang ditulis ini kasih agape. Artinya apa? Kasih yang rela berkorban satu dengan yang lain. Contohnya tadi di jeda ibadah ada makanan. Ternyata nasinya enggak mateng Bapak Ibu. Hamba Tuhannya sudah masukkan di listrik tetapi ternyata tidak menyala. Mungkin tadi waktu ada malaikat turun jadi sampai yang lain ngalah. Sing makan yang penting Bapak gembalai dulu, betul ya? Karena khotbah itu berat Bapak Ibu. Gaya ya. Dan setelah nasinya matang baru yang lain makan. Itu adalah kasih yang rela berkorban. Bayangin Bapak Ibu yang gak ikut pelayanan, mau ikut makan terus, Bapak Gembala nanti aja banyak puasa. Wah, Bapak Gembala yang mempraktekkan kasih, saling mengalah. Kita bisa mengasihi orang dengan kasih agape karena kita sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan. Jadi kita mengasihi orang lain dengan kasih yang sudah ada, yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan kita berbicara tentang komunitas ini supaya kita belajar memperhatikan yang lain. Jadi jemaat yang makin banyak, jemaat yang makin beragam ini jangan hanya diserahkan total ke saya. Oleh karena itu ada komunitas-komunitas tadi, ada komsel, ada youth teams, ada profesional. Disitulah Anda belajar untuk memperhatikan orang lain. Jangan hanya memperhatikan diri sendiri dan menuntut. Apa sih yang gereja berikan kepada saya? Lu enggak bisa gitu. Kalau saya tanya, apa yang Anda sudah berikan pada gereja? Oh iya. Mereka mulai sadar. Bukan masalah kita menuntut atau meminta, tetapi kita berlomba untuk memberikan terutama kasih kepada orang lain. Amin. Jadi kita terus bertumbuh di dalam kasih ini. Selain kasih, di sini juga dikatakan ada perbuatan baik. Jadi semua perbuatan baik yang mencakup bentuk tindakan apapun itu yang kita lakukan kepada orang, semuanya berasal dari kasih Yesus yang melimpah atas hidup kita. Jadi saya berbuat baik, saya menolong orang bukan karena saya bisa, saya berbuat baik, saya menolong orang karena saya sudah dilimpahi oleh kasih Yesus. Makanya kasih Yesus yang sama juga akan saya berikan kepada orang tersebut. Amin. Pak, saya nggak pernah dia perhatikan gembala. Waduh, ya memang jemaat mulai banyak Bapak Ibu. WA-nya satu, apalagi kalau gembalanya saya kemarin beberapa waktu sedang drop ya, Jumat, Sabtu banyak tidur saya Bapak Ibu. Kurang makan, banyak tidur kan kurus kan saya kelihatan kan. Tapi saya tadi malam bisa berdiri, hari ini bisa berdiri semua karena kemurahan Tuhan. Banyak WA yang belum saya balas Bapak Ibu, jadi sabar gitu ya. Jadi jangan hanya saya menuntut saya, tapi yang lain juga kita bekerja sama satu dengan yang lain untuk saling memperhatikan. Tadi kasih, sekarang kan perbuatan baik. Bahasa lainnya itu dari bahasa kalos dan ergon, yang artinya mengacu pada perbuatan yang berharga, perbuatan yang positif atau perbuatan yang bermakna bagi orang lain. Dalam konteks ayat ini, menuju pada tindakan yang mendatangkan kebaikan. Sama-sama katakan, tindakan yang mendatangkan kebaikan. 2, 3. Tindakan yang mendatangkan kebaikan. Tercermin dalam kasih. Jadi luar biasa Bapak Ibu.
Karena kasih Tuhan yang melimpah atas kita, memampukan kita untuk mengasihi orang lain, memampukan kita untuk memperhatikan orang lain, dan karena kasih Tuhan yang sama melimpah atas kita, memampukan kita untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Kita saling menguatkan, kita saling menghibur, kita saling memperhatikan dan yang lain-lain, bukan karena kehebatan atau kemampuan kita secara jasmani atau finansial, tetapi karena kasih Tuhan yang mendorong kita, yang memampukan kita untuk melakukan banyak perkara hebat ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekarang ayat 25, kita baca sama-sama. Ini ayat terakhir Bapak Ibu, saya cuma 2 ayat. 2, 3, dan janganlah kita ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Ini ayatnya berkesinambungan ya, tadi ayat 24 kasih, mendorong kita melakukan perbuatan baik, memperhatikan. Yang selanjutnya adalah dengan kasih, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Artinya apa? Mendorong kita untuk tidak mengabaikan pertemuan atau persekutuan. Kehadiran di dalam komunitas adalah bagian penting dari kehidupan rohani. Saya ulangi, kehadiran di dalam komunitas adalah bagian apa? Penting dalam kehidupan rohani. Pertemuan-pertemuan ini membuat orang percaya dapat dikuatkan dengan pengajaran dan doa, serta dapat bertumbuh bersama-sama dalam iman. Makin banyak ibadah yang kita datangi, makin banyak persekutuan di gereja yang kita ikuti, maka makin kuat pula pertumbuhan iman kita. Makin banyak pula orang-orang yang bisa kita kuatkan, makin banyak pula hal yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Jadi Bapak Ibu selain mendapatkan bagian dari Tuhan, dapat kekuatan, dapat hal-hal rohani yang baik, Bapak Ibu di dalam komunitas ini juga membagikan. Hari ini saya dapat laporan dari yang punya bank Bapak Ibu, ada persembahan untuk makanan Bapak Ibu. Wah, puji Tuhan, dari satu komsel. Wah, tiap bulan aja komsel itu mempersembahkan Bapak Ibu. Artinya apa? Bahwa ternyata komsel itu meskipun belum waktunya dia memberikan tugasnya untuk kasih makanan, komsel itu memberikan persembahan untuk makanan para pelayan. Wah, kalau nilainya besar kita langsung berangkat Bapak Ibu. Makan sendiri-sendiri di rumah. Nah, kalau kita uangnya nilainya besar berarti kita bisa bikin untuk acara rapat. Kalau rapat nanti kita bisa bikin untuk makanan. Artinya apa? Saya mampu, saya punya, saya mau belajar untuk memberikan sebagai bentuk saya mengasihi Tuhan dan bertumbuh lewat komunitas yang ada. Saya tuh bersyukur loh memiliki jemaat dan hamba Tuhan yang luar biasa di sini. Kita itu kalau rapat itu jarang ngaplo Bapak Ibu, jarang nggak ada makanan atau minuman. Minimal minuman, sekarang kalau di gereja minumannya sudah tersedia, betul ya kira-kira ya. Mau yang panas, mau yang dingin. Salah satu pembeli aktif adalah Mas Eko ya. Selalu minuman dingin berakua. Pak Darman segitu lama ada kulkas di situ baru tahu minggu lalu. Makanya Pak Eko itu bolak-balik bawa minuman dingin. Saya itu mau tanya tapi lupa. Akhirnya Pak Darman buka kulkas langsung beli Bapak Ibu. Kalau ada pertemuan-pertemuan kita rapat itu selalu ada aja sempol Bapak Ibu. Sempol itu selalu ada aja. Kalau enggak gitu bakpo cikwa kalau enggak gitu ya. Ada saja makanan-makanan yang diberi dan itu semuanya adalah bentuk kita mengasihi Tuhan dan mendorong kita melakukan perbuatan baik karena Tuhan sudah melimpahkan kasih-Nya atas kita dan kita lakukan untuk orang lain. Dan di dalam pertemuan-pertemuan ini selain kita bertumbuh, kita memiliki sesuatu yang baru daripada Tuhan, kita juga membagikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, ayat ini ditulis Bapak Ibu, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan. Kenapa? Karena pada saat itu memang ada orang-orang yang sedang teraniaya, tapi ada juga orang-orang yang mulai kehilangan
antusiasnya dalam iman. Sekarang itu serba repot Bapak Ibu. Gereja yang dibangun besar belum tentu penuh. Jangankan penuh, separuh saja untuk dapat separuh tiap ibadah aja susah. Kenapa? Karena antusias daripada jemaat itu sudah mulai berkurang. Bukan hanya sekarang, zaman dulu juga sudah ada. Kita menyelidiki kenapa? Karena ada banyak hal. Satu sisinya karena ada penganiayaan kalau zaman dulu. Oke, tahun ini, beberapa tahun ini sudah nggak ada penganiayaan. Berarti antusiasmenya, imannya sudah mulai berkurang. Memang ada jemaat yang dengan sengaja meninggalkan pertemuan ibadah karena dia tidak merasakan bahwa pertemuan ibadah itu memberikan dampak positif. Kenapa? Karena dia selalu melihatnya dari sisinya dia. Saya dapat apa ke gereja hari ini? Saya nggak dapat apa-apa. Oke, kalau gitu minggu depan saya ngapain ke gereja? Online saja cukup. Bukan tantangan itu bukan hanya ada pada hari ini, tapi waktu-waktu yang lalu saat Ibrani ini ditulis itu juga mengalami tantangan yang sama. Orang sudah mulai malas beribadah. Makanya saya tuh bersyukur, puji Gusti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang ikut ibadah 1 masih ikut ibadah 2, itu Tuhan disenangkan loh Bapak Ibu. Bukan hanya karena pelayannya ibadah 1 dan ibadah 2, tapi Bapak Ibu yang oke, saya ikut ibadah 2. Artinya itu kita mendukung sama-sama, kita berkomunitas sama-sama di tempat ini untuk menjalankan kasih dan perbuatan baik. Amin. Tapi saya juga tidak menyalahkan yang ibadah 1 terus pulang juga tidak masalah, karena dia udah cukup seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu sebenarnya ibadah 1 udah cukup, tapi saya mau ibadah 2, karena di ibadah 2 itu biasanya lebih sedikit daripada ibadah pertama. Tapi Bapak Ibu tetap datang, tetap hadir, tetap mendengarkan firman Tuhan, bahkan tetap melayani bersama-sama. Ini adalah bentuk Anda semua menjalankan kasih di antara kita semua. Amin. Ada kata menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mengingatkan bahwa ada urgensi dalam menjaga persekutuan. Terutama karena semakin dekatnya kedatangan Kristus. Bapak Ibu, beberapa waktu ini mulai terjadi banyak fenomena alam. Saya baca tadi malam, ada yang komentar Gunung Fuji, bukan Gunung Fuji film, itu kamera. Gunung Fuji di mana itu ya? Ya, di Jepang ya, bukan di Irian Jaya ya. Gunung Fuji di Jepang sudah mulai tidak bersalju. Terus Gurun Sahara, tahu Gurun Sahara ya? Sudah mulai hijau. Ini tanda alam Bapak Ibu. Kalau Gurun Sahara sudah mulai hijau, artinya iklim sudah mulai sangat berubah. Kenapa padang gurun gak boleh ditutupi? Kenapa padang gurun biar panas, Gurun Sahara biar panas? Karena Gurun Sahara itu, ini kalau salah tolong diampuni ya. Jadi kalau mereka pas ada debu itu naik sampai ke hutan Amazon. Dari hutan Amazon di sana ada yang namanya siklus oksigen menyumbang 20-30% udara di dunia. Jikalau Gurun Sahara atau gurun-gurun yang lain ini mulai menghijau, maka panasnya nggak bisa naik dan nggak bisa terbang ke hutan Amazon, sehingga udara dalam dunia ini sudah mulai menipis dan berkurang dan iklimnya sudah mulai terganggu. Bukan hanya pemanasan global saja yang menjadi isu sekarang, tetapi iklim sudah mulai terganggu. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Akhirnya badan meriang, betul nggak Bapak Ibu? Dan itu akan terjadi lebih cepat dan lebih sering ke depan. Dan inilah tanda-tanda kita. Bahwa semakin hari, maka kita seharusnya semakin sering berkumpul dalam persekutuan-persekutuan. Karena hari Tuhan makin mendekat kepada kita. Jadi kalau Bapak Ibu tahu hari Tuhan makin mendekat, fenomena-fenomena alam sudah mulai banyak terjadi, jangan lari daripada Tuhan, justru mendekatlah kepada Tuhan. Di situ iman kita akan dikuatkan. Jadi kalau orang Jerman itu selalu ini, mereka itu ketergantungan dengan yang namanya perkiraan cuaca Bapak Ibu. Jadi mereka melek pagi itu mereka udah tahu cuaca hari ini bagaimana, dan Jerman itu harus tepat cuacanya. Atau besok mau melakukan apa, mereka harus tahu cuacanya. Dan akhir-akhir ini orang Jerman sudah mulai kehilangan kepercayaan dari perkiraan cuaca. Kenapa? Karena perkiraan cuaca sudah hampir gak tepat untuk memprediksinya. Tadi ini,
tanda-tanda alam sudah mulai banyak memberitahukan kita bahwa kedatangan hari Tuhan sudah mulai mendekat. Jadi Bapak Ibu jangan makin susah hidup kita atau makin dekatnya dengan hari Tuhan, justru kita makin menghilang dari peribadatan kita. Justru karena situasi kondisi yang tidak menentu ini, kita justru harus makin dekat dengan Tuhan dan makin dalam persekutuan kita. Amin. Ayat ini mengajarkan bahwa persekutuan dalam komunitas Kristen adalah sesuatu yang esensial bagi pertumbuhan iman. Di mana lagi kita bisa menumbuhkan iman kalau di dalam komunitas yang seperti ini? Kalau kita kerja saja dan kerjaan kita dengan orang yang bukan anak Tuhan, gimana caranya kita tumbuh iman kita? Oleh karena itu seperti yang saya katakan tadi, di gerejalah kita menumbuhkan iman kita bertumbuh satu dengan yang lain, kita diajar satu dengan yang lain, baru di tempat kerja kita praktekkan semuanya. Dan di situ kita menjadi orang-orang yang sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan. Pemain musik bisa masuk. Jadi intinya bisa gini Bapak Ibu, bahwa dalam menantikan kedatangan Tuhan, janganlah kita meninggalkan pertemuan ibadah atau komunitas-komunitas yang ada. Jadi jangan gini, aduh besok sudah Kemis, besok sudah Minggu, besok sudah Komsel. Nah itu membuat iman Bapak Ibu enggak malah bertumbuh. Malah membuat iman Bapak Ibu semuanya jadi enggak bertumbuh. Kalau sudah enggak bertumbuh, kita enggak akan pernah melihat sesuatu yang baik ke depan. Jadi kita beribadah, kita sama-sama berkumpul bukan membuang waktu. Tapi kita bertumbuh satu dengan yang lain dan mempraktekkan kasih antara satu dengan yang lain. Makin banyak jam-jam dalam komunitas gereja, itu merupakan sebuah kesempatan kita untuk membangun iman kita, memberikan kesaksian kepada orang lain, dan memberikan kasih kita kepada orang lain. Amin. Jadi kita itu memiliki kesempatan. Di gereja berapa jam sih? Mentok 2 jam. Mau ibadah apapun di gereja kita pasti mentok 2 jam. Benar gak Bapak Ibu? Ibadah pagi aja 1,5 jam, ibadah 2 1 jam biasanya. Ibadah 2 ini cuma 1 jam, 75 menit saya nggak sampai biasanya. Ya ini hampir selesai saya, udah 1 jam Bapak Ibu. Nah justru di kesempatan-kesempatan yang sempit ini, kita manfaatkan dengan baik untuk berbicara satu dengan yang lain. Ya, walau komunitas gereja kita nggak seperti komunitas gereja di kota. Kalau orang tanya, ya komunitas kita komselnya nggak kayak gereja kota. Memang. Kenapa sih komselnya sebulan sekali? Kenapa sih komprianya sebulan sekali? Waduh, tiap minggu bisa saya laksanakan, cuman burn out nanti jemaat di tempat ini. Oleh karena itu, walau itu yang 1 bulan sekali, justru datanglah. Amin. 2025 sudah saya kasih ketentuan kepada seluruh pengurus. Setiap event di gereja harus berbayar. Bagi yang gak pernah datang di komunitas, bayar penuh. Mau kaum pria, mau kaum wanita, yang jarang datang harus bayar penuh. Tenang, Anda tidak akan ditinggalkan, tapi Anda bayarnya penuh. Bagi yang sering datang akan dapat subsidi. Tetap bayar, tapi minimum sekali bayarnya. Kenapa ini saya lakukan? Supaya mendorong Bapak Ibu, kita semua untuk tidak meninggalkan ibadah-ibadah dan pertemuan-pertemuan. Jangan Anda malah membandingkan, wah beda nih gereja ini, komunitas di sini dengan komunitas di gereja kota, dan Anda malah justru tidak mau memanfaatkan kehadiran. Anda sudah ngeblok semuanya, Anda justru malah nggak akan bertumbuh. Nggak akan bertumbuh di dalam iman pengenalan, dan nggak akan bertumbuh di dalam kasih untuk melayani sesama Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan kita melihat hal ini, bahwa apa yang Tuhan katakan kepada kita untuk kita saling bertumbuh satu dengan yang lain, itu harus dilakukan dengan sengaja. Sama-sama katakan, dilakukan dengan sengaja. Harus dilakukan dengan sengaja. Kalau enggak, wah kita terlalu banyak acara di dunia. Terlalu banyak kegiatan jasmani kita. Inilah kegiatan yang baik yang membangun kita rohani Bapak Ibu. Dari sini kita diajar, diperlengkapi, dikuatkan, dan outputnya adalah saat Anda di luar.
Jadi apa yang Anda lakukan di luar itu semua berawal daripada firman Tuhan dan komunitas di dalam Tuhan ini. Amin. Banyak loh, kalau Bapak Ibu lihat orang-orang di luar sana yang hebat, yang memiliki perusahaan-perusahaan. Saya baru ngeh, kenapa orang-orang hebat yang ada di gereja-gereja yang besar, saat saya dengar kesaksian mereka mau melayani. Karena mereka berkata, hikmat yang dari Tuhan tidak pernah didapatkan dari dunia. Makanya orang-orang yang di sana yang pintar-pintar cari hikmatnya bukan sekolah ke luar negeri, cari hikmatnya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Karena di dalam Tuhan meskipun saya gak ngajar tentang bagaimana caranya bekerja dengan ini, caranya ini. Tapi dari kita berkumpul mendengarkan firman Tuhan, pikiran kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk melakukan banyak perkara dalam dunia ini. Sehingga apapun yang kau lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua.